ومن دونهما جنتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Masyarakat muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah SWT memberikan kita nikmat sehat sehingga alhamdulillah bisa kembali dipertemukan Allah, bisa dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk hadir di tempat yang Allah muliakan. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita dalam kebaikan insyaallah. Kita insyaallah hari ini akan menuntaskan pembahasan kita, mudah-mudahan selesai karena yang akan kita bahas ini nanti ada mirip-miripnya dengan yang sebelumnya, masih cerita tentang syurga ini di surah Ar-Rahman ayat yang ke-62 sekarang ini. Sudah dibuka semua surah Ar-Rahman ayat ke-62. Baik, saya baca baru nanti diikuti sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Perhatikan ini, haknya panjang, kemudian mimnya ditahan. Ayat ke-64 ya. Mudhammatan. Baik. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya, ini banyak bacaan idgham ya. Fakihatun wa nakhlun wa rumman. Kemudian ada ghunnah wa rumman. Coba diulang sama-sama. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Baik. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ya, nunnya ada tasydidnya ya, jan, n-nya ditahan ya, lama karena ada tasydidnya, tidak jan, tapi an gitu ya. Baik, ini pernah kita bahas ya, sama persis di ayat ke-56. Di ayat 56 itu ada lam yatumishunna insun qablahum wala jan. Baik, saya ulang sekali lagi. Lam yatumishunna insun qablahum wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ayat ke-78 nih, ayat terakhir. Monggo, ada yang mau disampaikan? Cukup? Nih, kalau cukup kita coba bahas maknanya ini. Saya ulang sedikit di ayat ke-60 ya. Ini kita mulai bahas ayat 62. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan juga adalah kebaikan pula? Ini kalau kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau diniatkan memang semata-mata karena Allah, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Ya, berbeda kalau kita berbuat baik karena manusia
diniatkan untuk manusia, belum tentu manusia itu membalas kebaikan pula. Tapi kalau Allah pasti akan membalas kebaikan yang kita kerjakan. Maka tidak perlu merasa ragu ketika kita berbuat baik. Halah, mau ngoroleh apa-apa, mau ngoroleh macam-macam. Nah, pasti kalau karena Allah, Allah akan balas kebaikan kita. Tapi kalau karena manusia atau berharapnya kepada manusia, boleh jadi kita memang tidak mendapat apa-apa, ya, malah bahkan kadang dibalasnya dengan yang tidak mengenakan. Ustaz api kinemen kaya dengan balasnya kayak gini misalnya. Itu kalau manusia. Kalau Allah tidak mungkin. Allah pasti akan membalas kebaikan kita juga dengan kebaikan. Bahkan ini sering saya sampaikan, saking baiknya Allah itu, Allah membalas kebaikan kita nggak cuma satu, tapi kita melakukan satu kebaikan, Allah balas minimal 10 kali lipat. Itu minimal, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan, mendatangkan satu kebaikan, nanti Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Falahu asyru amsalihha, 10 semisalnya. Saya beri contoh, misalnya kita ngaji nih, baca Quran. Nabi menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, dari Al-Quran. Kita baca satu huruf, ya. Jadi dengan baca Quran itu pahalanya dihitungnya per huruf, bukan per baris, bukan per ayat, bukan per halaman, enggak, tapi per huruf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, maka bagi dia melakukan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, jadi satu huruf kita baca Quran, Allah enggak balas dengan satu, tapi dibalas dengan 10. Bayangkan. Nah, ini baiknya Allah tuh. Ya, sama kayak saya pernah cerita salat, Pak. Salat 5 waktu. Awal pertama kali syariat salat waktu Isra Mi'raj, jenengan mungkin dengar ceritanya. Pertama perintah salat berapa? 50 kali. Bayangkan. Bukan 50 rakaat, bukan. 50 waktu. Ya, bukan 50 rakaat, bukan. Tapi 50 waktu pertama kali. Bayangkan dengan salat 50 waktu. Sehari semalam cuma 24 jam. Ya, berapa lama? Berarti setiap setengah jam sholat, setengah jam lagi sholat. Kapan kerjanya, kapan tidurnya. Bayang Nabi Musa sampai berkata, orang kuat umat Muhammad gitu. Ya kalau bahasa saya kira-kira tidak kuat umat. Akhirnya minta keringanan sampai bolak-balik, ya Pak. Kisahnya itu sampai bolak-balik, sampai tinggal akhirnya terakhir 5 waktu saja. Nah, yang 5 waktu ini para ulama menyebutkan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti sama saja dengan sholat 50 waktu. Syariatnya 50 waktu, tapi cukup 5 kali saja sudah. Nah, ini nanti sama kayak bulan Ramadan. Kita puasa 1 bulan. Nah, kemudian Nabi bersabda kan begini, ya. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama qasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Berarti taruhlah Ramadan kita entah 29 atau 30 gitu nih. Ya, segampangnya 30 lah. Ditambah 6 hari berarti 36 hari. Kata Rasulullah, puasa 36 hari seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Yang 1 hari dilipat gandakan 10. Berarti seperti kita puasa 360 hari. Atau kalau 35 tadi 29 dan 6, ya 350 hari. Seperti puasa setahun. Kayaknya dengan puasa tiap hari terus gitu. Ya, walaupun kalau kita bicara pahala puasa nggak disebutkan, ya. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan hadis qudsi, ya. Amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Kayak kita sedekah
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Orang yang sedekah di jalan Allah seperti satu biji yang dari satu biji ini nanti menghasilkan 700 kali lipat. Nah, maka ibadah itu tadi minimalnya 10 kali lipat bisa 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi yang dikehendaki, ya terserah Allah lah. Tapi itu baiknya Allah tuh. Seperti itu ya, bahwa manusia dilipat gandakan pahala amal kebaikannya. Nah, tidak hanya itu. Ketika manusia melakukan satu kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan, balasannya pasti berlipat ganda, berlipat-lipat 10-700 kali lipat. Bahkan dengan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu, Allah hapuskan, Allah maafkan, Allah ampuni kesalahannya yang telah lalu. Jadi keuntungan atau manfaat kita berbuat baik itu banyak banget, Pak. Pasti dapat balasan, dibalas dengan berlipat-lipat, ditambah lagi kesalahan, dosa yang kita perbuat dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Ada hadis yang kita sering dengar itu, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada. Jadi perintah untuk takwa di mana saja, di masjid takwa, di rumah takwa, di kantor takwa, di pasar takwa, di jalan takwa. Semua tempat kita diminta untuk takwa. Tapi kan kadang enggak memungkinkan, beratlah ning dalanan kon takwa ya dalam sing macam-macam kayaknya godaannya akeh. Banyak godaan. Boleh jadi banyak. Akhirnya kadang kita silap, salah, khilaf, ya, melakukan dosa lah ya. Maka Nabi berpesan, iringi perbuatan burukmu itu dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya. Tamhuha, mudah-mudahan nanti pahala baik kita itu, kebaikan yang kita lakukan itu menutupi, menghilangkan kesalahan kita, dosa kita. Makanya ini berulang kali hadis ini dibahas ya. Berulang kali hadis ini dibahas. Nabi bersabda, as-salawatul khams yang kemarin kita bahas juga, wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun. Salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa di antara keduanya. Ini sebab kebaikan nih. Sebab kita salat, otomatis dosa yang kita lakukan di antara 2 waktu salat ini Allah hapuskan, Allah maafkan, Allah ampuni. Sebab kita salat Jumat, Jumatannya baik, ya, tidak lambat-lambat, tidak ngobrol sendiri. Pokoknya Jumatannya baik, Allah ampuni, Allah maafkan dosa di antara 2 Jumat. Dan sama dengan bulan Ramadan. Sebab Ramadan kita baik, Ramadan kita bagus, puasanya, sholat tarawihnya, yang lain-lain, baca Quran dan sebagainya baik, Allah ampuni dosa di antara kedua Ramadan. Bahkan kalau puasa itu dosa yang diampuni, Rasulullah enggak sebutkan setahun yang lalu, enggak. Tapi disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Enggak disebut 1 tahun yang lalu, enggak. Ma taqaddama min dzambi, apa yang sudah dia lakukan, ya sudah berlalu itu dia diampuni semua. Saya membayangkan begini, Pak. Ini ngapunten, sebuah perumpamaan saja. Jenengan faham tentang puasa hari Arafah. Ya, masih ingat ya, puasa hari Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, puasa hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Apa salah satu keutamaannya? Salah satu keutamaannya itu kata Rasulullah menghapuskan dosa berapa tahun? 2 tahun. Setahun yang lalu, setahunnya akan datang. Ini puasa hari Arafah. Bayangkan, puasa hari Arafah itu puasa sunnah. Puasa sunnah.
satu hari puasa sunnah bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah, ini puasa statusnya sunnah. Apalagi puasa Ramadan yang statusnya wajib. Maka logikanya tentu keutamaannya lebih daripada puasa hari Arafah. Ya tahu wong hari puasa sunnah hari Arafah saja menghapus dosa 2 tahun, son yang lesannya. Apalagi puasa Ramadan yang hukumnya wajib dan tidak hanya sehari tapi sebulan. Ya, taruhlah 29 atau 30 ya. Sebulan. Tentu tidak hanya menghapus dosa setahun yang lalu. Yang sunnah saja cuman sehari menghapus dosa setahun yang lalu, bahkan setahun yang akan datang, apalagi Ramadan yang statusnya wajib dan kita lakukan tidak hanya sehari. Boleh jadi ya anggaplah sama. Ini kalau kita anggap sama nih. Kalau kita anggap sama dengan puasa hari Arafah, kalau kita anggap sama, berarti kalau 30 hari kali 2 tahun berarti 60 tahun kan? Seumur hidup kita mungkin. Ini kalau kita anggap sama, ya tentunya lebih lagi karena Ramadan sifatnya wajib, ya puasa Arafah sifatnya sunnah. Ini gambaran tentang baiknya Allah kepada kita itu. Ya, pasti Allah balas kebaikan kita. Maka jangan pernah merasa bosan, merasa males, sungkan, capek lah Pak, kesel lah dadi wong apik, mendingan dadi wong ora apik kaya kesel dadi wong apik. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan, merasa malas menjadi orang baik, karena Allah pasti membalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan juga Allah menghapuskan kesalahan sebab kebaikan yang kita lakukan. Ini hal jazaul ihsan illal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan. Baik, ayat ke-62 sampai akhir nanti ini cerita lagi tentang surga. Wa min dunihima, dan selain 2 surga yang sudah diceritakan di atas, jannatan, ada 2 surga lagi. Kemarin ayat 46 kita udah bahas ya, waliman khafa maqama rabbih, dan bagi orang yang takut di hadapan Tuhannya, jannatan, ada dapat 2 surga. Lah ini Allah cerita selain 2 surga yang sudah dibahas tadi dari ayat ke-46 sampai ayat 60 tadi, ini kan bahas 2 surga, ada 2 surga lagi. Wa min dunihima, dan selain 2 surga yang sudah disebut di atas dibahas, jannatan, masih ada 2 surga lagi. Ini para ulama berbeda pendapat tentang 2 surga yang dimaksud ini. Ada yang menyebutkan berarti satu orang nanti dapat 4 surga. Ya, entah bentuknya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang menyebutkan begitu ya. Jadi 2 surga yang pertama tadi yang disebut 2 surga berikutnya, berarti dia dapat 4 surga. Ada lagi yang menyebut bukan untuk satu orang, tapi untuk kelompok yang berbeda. 2 surga yang disebut pertama adalah untuk orang-orang yang muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabin. Orang yang bersegera dalam kebaikan, pokoknya yang imannya bagus, takwanya bagus, beramal cepet-cepetan, pokoknya orang yang terbaik. Ini dapat 2 surga di atas. Yang 2 surga disebut berikutnya ini adalah untuk yang tingkatannya di bawahnya. Kalau bahasa sederhananya lah, bahasa saya mungkin ngapunten. 2 surga yang pertama disebut ini orang yang spesial, yang khusus, istimewa. Yang 2 surga berikutnya nih sama surganya, tapi untuk orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini pendapat kedua, dan pendapat ini yang juga banyak dipegang oleh banyak ulama ya. Para ulama menyebutkan pendapat lebih cocok dengan yang ini. Maksudnya karena apa? Surga tingkatannya beda-beda sesuai dengan amal solehnya, keimanannya, dan seterusnya. Maka tingkatannya berbeda, nikmat yang didapat juga beda. Tetapi tetap ya, bahasa gampangnya lah ngapunten ya, bahasa sederhananya gitu. Oleh surga paling bawah saja udah bagus daripada masuk neraka, kira-kira begitu.
Jadi dapat surga yang paling bawah saja sudah bagus daripada masuk neraka. Nggak ada nikmat sedikit pun kan di neraka. Nah, surga paling bawahnya saja udah jauh lebih nikmat daripada nikmat di dunia. Nah, ini kita nanti bahas bagaimana surga yang di bawahnya, dua surga yang di bawah yang di atas itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang dari Tuhanmu yang kalian dustakan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, tidak usah khawatir kalau misalnya ngapunten kita merasa kita jadi orang beriman amalnya biasa-biasa saja. Aduh, aku ki amalnya mung biasa dok. Ya, bisane ngaji mung sedina sak halaman, bisane sedekah paling sekian, bisane kayaknya bisa nggak ya? Tenang, Allah siapkan juga surga untuk orang yang ngapunten bukan yang hebat ya. Makanya jangan merasa minder, pasti Allah balas kebaikan kita ya. Tentu cita-cita kita kalau bisa surganya yang terbaik kan gitu, cita-cita kita surganya yang terbaik. Baik. Berikutnya mudhammatan. Kedua surga itu warnanya terlihat hijau dan gelap. Nah, maka diterjemahkan di sini hijau tua. Berarti maksudnya para ulama menyebutkan saking rindangnya, banyak pohonnya. Ya, kelihatannya hijau tapi agak gelap karena rindang betul ya. Banyak pepohonan. Ini gambaran kalau orang ini normalnya umumnya manusia kan seneng ya Pak Ibu kalau lihat pepohonan yang hijau-hijau gitu. Jadi baru melihat saja dia sudah senang. Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat dari Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia. Fihima ainani nadhakhatan. Di dalamnya, di dalam dua surga itu ada ainani, dua mata air nadhakhatan yang memancar. Kalau surga yang atas tadi fihima ainani tajriyan. Kalau yang dua surga yang di atas mata airnya mengalir. Kalau ini cuma mancar saja, ya lumayan dapat pancarannya walaupun bukan alirannya sumbernya, kira-kira begitu. Ini para ulama kenapa menafsirkan ini di bawah tadi, di antaranya ayatnya membahas kayaknya nikmatnya lebih ya dibanding yang di atas gitu ya. Kalau yang di atas itu ngalir ainani tajriyan, yang di bawah cuma mancar saja. Nadhakhatan. Ya, yes, masih dapat lah ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima, di dalam dua surga itu ada fakihatun, buah-buahan. Kemudian wa nakhlun, ada kurma, wa rumman, dan buah delima. Kalau yang surga sebelumnya Allah bahas ya, fihima min kulli fakihatin, setiap buah-buahan ada, min kulli fakihatin. Di ayat ke berapa itu? 52 ya. Fihim, ini surga yang dua di atas ya. Fihima min kulli fakihatin, setiap buah-buahan zaujan yang berpasangan. Kalau ini hanya disebut fihima, di dalamnya ada fakihah, ada buah-buahan, wa nakhlun kurma, wa rumman, dan delima. Ya buah-buahan banyak juga karena ada disebut fakihah. Tapi boleh jadi wallahu alam bisawab, rasa buah-buahan yang di atas dengan yang di bawah beda. Lengkap yang di atas dengan yang di bawah beda, dan macam-macam. Ya karena tadi Pak saya bahas tingkatan surganya memang berbeda terkait dengan tingkatan amalnya. Ini dari buah-buahannya beda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan. Berikutnya tadi sudah bicara tentang mata airnya, sudah bicara tentang buah-buahannya. Sekarang ayat 70 bicara tentang bidadarinya. Bidadarinya sama apa beda? Kira-kira begitu ya. Ini kemarin kita udah bahas tentang bidadari di dua surga yang di atas itu. Nah, tetap bidadarinya itu fihinna. Ini kemarin kita sudah bahas ya, bukan fihima tapi fihinna, di dalam dua surga yang bayangnya itu khairatun hisan. Khairat itu maknanya perempuan yang baik, maksudnya adalah bidadari yang baik, baik perangainya, baik perilakunya, ya, akhlaknya.
ya. Termasuk hisan itu bagus secara fisiknya. Makanya sering diterjemahkan oleh para ulama itu cantik, ya. Ini yang bilang cantik, yang bilang bagus itu Allah, bukan manusia. Kalau cantiknya manusia ini katanya relatif, ya. Menurut panjenengan cantik, menurut saya belum tentu. Menurut saya cantik, menurut panjenengan belum. Itu kalau cantik menurut manusia secara umum, ya begitu. Tapi kalau menurut Allah sudah dibilang cantik, ya pasti ya cantik. Nah, jadi bidadarinya Allah sebut khairat, akhlaknya baik, perangainya baik, ya nggak ada marah-marah, nggak ada ngomel, nggak ada emosi, nggak ada macam-macam. Beda kayak istri kita di dunia lah mungkin ya Pak. Ini dia khairat. Ya makanya ibu-ibu kalau pengen jadi bidadari duluan, tiru sifatnya bidadari surga. Jadi perempuan yang khairat. Ya, kemudian hisan ini tadi ya baik, bagus secara fisiknya. Jadi cantik, ya diterjemahkan biasanya dengan cantiknya. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhan kalian yang kalian dustakan. Hurun maqsurat, mereka itu terpelihara di bahasa gampangnya dipingit, nggak kemana-mana. Fil khiyam, di dalam kemah-kemah, tenda-tenda. Maka ada istilah mukhayyam itu kemah, ya. Fil khiyam berarti di dalam tenda-tenda. Tapi ngapunten, jangan bayangkan dengan tendanya kayak tendanya kita dari kain gitu. Enggak. Khiyam ini untuk menggambarkan gampangnya saja. Jadi kalau kemarin tempat bidadarinya ya mungkin lebih bagus, lebih wah, ini juga tetap hebat, ya. Ada dibuatkan rumah gampangnya, ya memang bahasa Allah tenda, ya. Tapi tentu jangan bayangkan tendanya itu kayak tenda kita kemah itu, enggak. Ada yang menyebut tetap terbuat dari permadani, dari emas, dari macam-macam. Nah, setiap tenda-tenda ini itu ada bidadarinya masing-masing, Pak. Dia tidak kemana-mana, tugasnya apa? Cuma nunggu panjenengan saja. Kesini nanti datangin yang sana gitu. Hurum maqsuratun fil khiyam. Itu bidadarinya tidak kemana-mana, ya, terjaga, terpelihara. Kalau bahasa kita dipingit lah, ya, di dalam tenda. Tinggal nunggu jenengan saja itu, ya. Enggak milih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang bidadari itu tidak pernah disentuh. Kemarin kita bahas, ya sudah, ya, ayat ini, ya, tidak pernah tersentuh baik oleh manusia maupun oleh jin, ya. Jadi bersih, suci, masih gadis, enggak pernah disentuh sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhan kalian yang kalian dustakan. Muttaqiina ala rafrafin, mereka bersandarkan layah-layah kemarin gitu, ya, bidadarinya udah nunggui panjenengan ini. Muttaqiin ala rafrafin, di atas bantal-bantal khudrin yang warnanya kehijau-hijauan, wa abqariyin hisan, dan permadani yang hisan, yang indah, yang bagus. Jadi udah menunggu kita semua. Masyaallah muslimin wa jamaah rahimakumullah. Ada hadis begini, Pak. Siapa yang meminum khamr di dunia, maka dia tidak akan meminum khamr di akhirat. Nah, dengan hadisnya nggih, berarti boleh jadi dia masuk surga, tapi tidak dapat kenikmatan khamrnya. Kemudian siapa yang memakai kain sutra di dunia untuk laki-laki, ya, laki-laki memakai sutra, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Ya, makanya nggak boleh hukumnya, ada larangan Nabi untuk memakai kain sutra. Dia tidak akan memakainya nanti di surga, ya. Sing liyane pakaiannya bisa sutra, dia tidak bisa pakai. Nah, dari beberapa hadis ini berarti memberikan gambaran kalau dia melakukan sesuatu yang haram, terlarang di surga, padahal nanti di akhirat itu Allah sediakan untuk dia, maka dia nggak bisa menikmatinya. Kayak tadi, ya, khamr
Di dunia haram, dia terjang saja. Di akhirat padahal sudah halal, tapi nggak bolehkan karena dulu dia tidak bisa bersabar. Kira-kiranya wallahu alam bisawab itu sama dengan perempuan tadi. Ya, kalau dia di dunia tidak mampu menahan syahwatnya, godaannya terhadap perempuan, na'udzubillah, sampai kemudian dia berzina, ya, yang haram di dunia dia kerjakan. Nanti ketika di akhirat Allah siapkan yang halal, begitu banyak yang halal nanti di akhirat tadi bidadarinya, ya. Dia tidak bisa menikmati itu, ya, karena sudah dinikmati duluan dalam tanda kutip di dunia. Ya, sama dengan yang khamar, sama dengan sutra, juga dengan perempuannya ini. Maka eman-eman Bapak Ibu ini jaga prinsipnya apa? Sabar. Nanti ada masanya, ada waktunya kita menikmati itu semua. Terus dengan di dunia bersabarlah dengan satu istri, kira-kira begitu. Terus bojone siji koyo wis sabar. Ya, nanti ada masanya insya Allah kita dapat pengen bojo sing akeh ngono akhirat gitu. Ya, saat di akhirat istrinya dengan enggak cemburuan, enggak ada yang cemburu, ya. Kira-kira begitu. Jadi makanya ada ayat tentang godaan dunia itu nih Pak, di surah Ali Imran itu. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu diberikan rasa cinta, senang dengan syahwat wanita, senang kepada anak, senang kepada harta emas, perak, senang kepada tunggangan kendaraan. Kalau sekarang yang mobil mewah macam-macam, manusia senang dengan an'ami wal harth, binatang ternak, dengan sawahnya. Kalau zaman sekarang ya senang dengan bisnisnya, usahanya, perniagaannya, pokoknya senang dengan dunia. Maka Allah kabarkan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari itu semua. Lilladzina taqwa 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Ini para ulama menyebutkan dari sekian banyaknya nikmat surga, sekian banyaknya, ada makanan, ada minuman, ada mata air, macam-macam kan gitu, ada istana perak, emas dan sebagainya. Di surat Ali Imran ini Allah sebut satu nikmat, yaitu wa azwajum mutahharah, istri-istri yang Allah sucikan, bidadari-bidadari ini tadi. Kenapa para ulama? Karena awalnya di ayatnya tadi diawali dengan hubbus syahawati minan nisa, punya nafsu syahwat kepada perempuan. Makanya ini betul-betul dijaga. Kalau nanti kita semua bisa menjaganya dari ini, Allah siapkan azwajum mutahharah. Ya, ini godaan laki-laki, kata Rasulullah, itu yang terberat wanita, Pak. Ini kenapa berulang saya sampaikan, memang itu godaan paling beratnya. Ya nggak tahu dengan ngerasakan apa enggak yang laki-laki ini. Tapi kalau ibu-ibu mungkin godaan terberatnya bukan ya, godaan terberatnya mungkin bukan laki-laki. Nah, ini nggak berat. Baik, saya lanjutkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan wahai jin dan manusia. Terakhir Allah menutupnya dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarak, maka maha suci, ya, ismu rabbika, nama Tuhanmu, dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan, kemuliaan, keagungan dan kemuliaan, dzil jalali wal ikram. Jadi ini Allah menutup surat Ar-Rahman ini dengan menyebutkan keagungannya. Diawali surat Ar-Rahman ini dengan sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Kasih Sayang, Ar-Rahman. Ditutup surat Ar-Rahman ini dengan Allah menyebutkan kemuliaan dan keagungannya. Ya, Maha Suci Allah, tabarak isma rabbika, nama Rabbmu, dzil jalali wal ikram, yang Maha memiliki kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan. Ini gambaran tentang surat Ar-Rahman secara umum, ya. Mudah-mudahan
menyemangati kita untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan tanda syukurnya itu adalah dengan kita berbuat baik, mempergunakan nikmat itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Karena apa? Sebaliknya ya, di antara tanda orang kufur dengan nikmat, tidak mensyukuri nikmat, dia malah menggunakan nikmat itu untuk keburukan, untuk kejelekan. Maka ini tanda dia tidak mensyukuri nikmat. Dinain mata dengan gondeleng sing apik-apik, delengnya maksiat terus. Ini dia berarti tidak bersyukur dengan nikmat penglihatan. Ya, diberikan lisan bisa bicara, malah ngomongnya sing ora bener, sing ora apik, kasar, dusta, bohong, ngadu domba, caci maki, macam-macam. Ini berarti dia tidak bersyukur dengan nikmat lisan. Maka ketika kita bersyukur, ya, mempergunakan seluruh nikmat itu untuk kebaikan, maka insya Allah Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan lagi, ya, melipat gandakan nikmatnya. Ya, siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti nanti Allah tambahnya dalam bentuk diantaranya memberikan balasan kebaikan atas apa yang kita kerjakan. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita tentang surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum Ramadan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selama Ramadan hingga bisa optimal dalam ibadah puasanya, ibadah tarawihnya, juga ibadah baca Quran dan yang lain-lain. Yang kedua, mudah-mudahan Allah juga mengistiqomahkan kita, memberikan kita semangat untuk terus beribadah, semangat dalam bulan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan juga tentu kita berharap seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya memohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali selama setahun kemarin kita ngobrol cerita, saya menyampaikan sesuatu mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi